Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Endang Lestari, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Kuala Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Pada video kali ini berisi tentang demonstrasi kontekstual modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak, maka bisa menggunakan pendekatan inquiry apresiatif atau IA. Pendekatan inquiry apresiatif mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang harus dilakukan adalah dengan menggunakan metode Bagja. Bagja terdiri dari B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. B. Buat pertanyaan utama berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. A. Ambil pelajaran, memandu bagaimana pengalaman positif individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. G. Gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. J. Jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan A. Atur eksekusi, yaitu membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikut ini, visi guru penggerak yang saya buat adalah terwujudnya generasi berkarakter profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan yang berfokus pada mengembangkan siswa mandiri dan kreatif dalam suasana belajar yang menyenangkan. Adapun tahapan Bagja yang saya buat adalah, yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah, apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan siswa mandiri dan kreatif dalam suasana belajar yang menyenangkan? Tindakan atau penyelidikan yang dilakukan adalah, yang pertama, melakukan asesmen awal tentang kemandirian dan kreativitas siswa serta suasana belajar yang menyenangkan. Tindakan yang kedua yaitu membaca berbagai literatur atau cara untuk meningkatkan kemandirian dan kreativitas siswa melalui berbagai sumber. Dan yang ketiga, menggali informasi dari kepala sekolah dan rekan sejawat tentang pembelajaran yang menyenangkan untuk meningkatkan kemandirian dan kreativitas siswa. Tahapan yang kedua yaitu ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah, siapakah yang memiliki pengalaman untuk mengembangkan siswa mandiri dan kreatif dalam suasana belajar yang menyenangkan? Pertanyaan yang kedua yaitu, aktivitas apa saja yang dilakukan untuk mengembangkan siswa mandiri dan kreatif dalam suasana belajar yang menyenangkan? Pertanyaan yang ketiga, situasi apa yang dapat kita lihat dalam suasana belajar yang menyenangkan? Dan pertanyaan yang keempat, keterampilan apa saja yang sudah saya miliki untuk mengembangkan siswa mandiri dan kreatif dalam suasana belajar yang menyenangkan? Adapun tindakan atau penyelidikan yang dilakukan adalah, yang pertama, mencari tahu teman sejawat maupun orang lain dari sekolah lain yang menerapkan suasana belajar menyenangkan untuk mengembangkan siswa mandiri dan kreatif. Tindakan selanjutnya adalah melakukan observasi harapan siswa dan mendiskusikan hasilnya dengan teman sejawat untuk merumuskan suasana belajar yang menyenangkan. Tindakan selanjutnya adalah menumbuhkan mental siswa untuk lebih percaya diri sehingga bisa mandiri dan kreatif. Tindakan yang terakhir yaitu
Melihat keterampilan yang saya miliki seperti keterampilan kepemimpinan yang menjadi teladan untuk siswa dan menjadi inspirasi bagi siswa untuk mandiri dan kreatif. Tahapan selanjutnya adalah gali mimpi. Adapun pertanyaannya adalah yang pertama, apa kebiasaan baru yang saya bayangkan jika siswa saya dapat mandiri dan kreatif dalam suasana belajar yang menyenangkan telah berjalan dengan baik? Pertanyaan yang kedua adalah, bagaimana perasaan siswa dan teman sejawat saat mengembangkan siswa mandiri dan kreatif dalam suasana belajar yang menyenangkan terlaksana? Pertanyaan yang ketiga adalah, bagaimana perkembangan kemandirian dan kreativitas siswa jika suasana belajar yang menyenangkan terus terwujud? Adapun tindakan atau penyelidikan yang dilakukan adalah yang pertama, melakukan observasi tingkat kemandirian dan kreativitas siswa dalam pembelajaran. Tindakan selanjutnya adalah membuat catatan selama proses pembelajaran. Tindakan selanjutnya adalah melakukan refleksi setiap selesai melaksanakan pembelajaran. Tindakan selanjutnya adalah melaksanakan lesson study bersama rekan sejawat dan meminta umpan balik dari pembelajaran. Tindakan selanjutnya adalah merancang pembelajaran yang menyenangkan bersama dengan rekan sejawat. Tindakan yang terakhir adalah membudayakan praktik baik ini dan berbagi pengalaman kepada rekan sejawat yang lainnya. Tahapan selanjutnya adalah jabarkan rencana. Adapun pertanyaannya adalah, yang pertama, apa langkah yang paling sederhana yang bisa saya lakukan untuk mengembangkan siswa mandiri dan kreatif dalam suasana belajar yang menyenangkan? Pertanyaan yang kedua, apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk mengembangkan siswa mandiri dan kreatif dalam suasana belajar yang menyenangkan? Adapun tindakan atau penyelidikan yang dilakukan antara lain adalah yang pertama, menjadi teladan dan pribadi yang dapat diterima oleh siswa. Tindakan selanjutnya adalah membangun mental siswa sehingga dapat bersifat mandiri dan kreatif. Selanjutnya, melaksanakan lesson study dalam pembelajaran yaitu dengan melakukan kolaborasi dengan teman sejawat. Tindakan selanjutnya adalah melaksanakan pembelajaran dengan mengaitkan pada kehidupan sehari-hari siswa sehingga tercipta suasana belajar yang menyenangkan. Tindakan yang terakhir adalah mendatangkan alumni untuk memberikan inspirasi kepada siswa. Tahapan yang terakhir adalah atur eksekusi. Adapun pertanyaannya adalah, yang pertama, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam menerapkan dan mengembangkan siswa mandiri dan kreatif dalam suasana belajar yang menyenangkan? Pertanyaan yang kedua yaitu, bagaimana mengembangkan siswa mandiri dan kreatif dalam suasana belajar yang menyenangkan? Adapun tindakan atau penyelidikan yang dilakukan antara lain adalah, yang pertama, saya akan meminta bantuan kepada kepala sekolah untuk mensupervisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Tindakan selanjutnya adalah mengajak rekan sejawat untuk mengobservasi pembelajaran dan menganalisanya yang termasuk dalam kegiatan lesson study. Tindakan selanjutnya adalah berkolaborasi dengan murid dan rekan sejawat. Selanjutnya, membuat skenario pembelajaran yang menyenangkan. Tindakan selanjutnya adalah menerapkan pembelajaran sesuai dengan skenario yang sudah disusun. Tindakan selanjutnya adalah melakukan refleksi bersama dengan siswa. Tindakan selanjutnya adalah mengobservasi kemandirian dan kreativitas siswa selama pembelajaran. Dan tindakan terakhir yang dilakukan adalah membuat catatan kejadian selama proses pembelajaran. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan rencana tahapan Bagja. Terima kasih, semoga menginspirasi bagi banyak orang. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.